Pada episode sebelumnya, Omarima pun menceritakan masalah Kinanti kepada Tuan Muda, mengenai kasus ibunya yang sebenarnya meninggal karena seseorang. Dan hal itu pun ternyata membuat Tuan Muda mulai kasihan terhadap Kinanti, dan bahkan mulai mengagumi Kinanti yang masih tampak tegar menghadapi masalahnya, serta semua sikap Tuan Muda terhadap Kinanti. Dan di episode malam ini akan memperlihatkan beberapa adegan Kinanti dan Tuan Muda, yang tentunya membuat kita semua merasa baper. Kinanti, yang menunggu Tuan Muda di kamar akhirnya tertidur, di pinggir ranjang tempat tidur Tuan Muda. Kemudian Tuan Muda pun muncul dan mengamati Kinanti yang sudah tertidur di tepi ranjangnya. Tuan Muda pun semakin merasa kasihan terhadap Kinanti, lalu Tuan Muda memindahkan Kinanti ke tempat tidurnya. Tuan Muda kembali berpikir mengenai kejadian Ibu Sri, yang meninggal tiba-tiba, tanpa sebab. Tuan Muda mulai menduga, bahwa kejadian tersebut bukanlah hal yang biasa, melainkan ulah seseorang yang berkaitan dengan kasus ibu kandung Kinanti. Hal yang sama juga dirasakan oleh Kinanti, yang terus ingin mencari tahu, apa yang sudah menyebabkan Ibu Sri meninggal tiba-tiba. Pada adegan lainnya, tampak Reno sedang menemui rekan kerjanya, lalu membuat sebuah rencana terkait pekerjaannya di kantor Tuan Muda. Dan setelah Reno sepakat dengan orang tersebut, mereka pun langsung menjalankan rencana itu saat itu juga. Di sisi lain, David mengetahui masalah yang terjadi di kantor, lalu David pun langsung memberitahu kepada Tuan Muda. David dan Tuan Muda langsung menghampiri Reno, dan mencoba untuk menghalangi rencana Reno dan rekannya itu. Pada adegan lainnya, Keisha kembali menjalankan rencananya, untuk menjebak Pak Hendra. Keisha menghubungi Pak Hendra dan membuat kesepakatan untuk bertemu di sebuah tempat, lalu Keisha mulai merancang sebuah cerita rekayasa agar dapat membuat Pak Hendra masuk ke dalam perangkapnya. Dan lagi-lagi, semua rekayasa Keisha ternyata dapat membuat Pak Hendra terjebak. Sementara Pak Hendra, yang tidak mengetahui rekayasa itu pun tampak terlihat santai, seolah-olah seperti tak ada masalah. Pada adegan lainnya, tampak Kinanti sedang menyendiri sambil memperhatikan jam tangan yang diberikan oleh Ibu Sri. Tidak lama kemudian Omarima pun muncul lalu menghampiri Kinanti. Lalu Omarima pun bertanya kepada Kinanti, mengenai jam tangan yang ia pandang-pandang. Kinanti pun langsung menjelaskan semua kepada Omarima, kalau jam tangan yang ia pegang itu adalah satu-satunya barang bukti, yang diberikan oleh Ibu Sri, terkait kasus ibu kandung Kinanti.